STM 2054231001 dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Lampung. Ini saya mendapatkan tugas ekonomi tentang 10 perubahan konsumen selama pandemi. Jadi tonton terus ya videonya. 10 perubahan perilaku konsumen selama pandemi. Yang pertama, konsumen lebih menahan diri untuk membeli sesuatu. Karena ekonomi sedang krisis di masa pandemi sekarang ini, sebagai konsumen pasti harus menghemat keuangan dan menahan diri, apalagi untuk membeli sesuatu yang tidak begitu penting. Yang kedua, konsumen hanya akan membeli barang yang sangat dibutuhkan saat ini. Contohnya, mereka lebih mementingkan membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, alat mandi, dan lain sebagainya dibandingkan untuk membeli handphone, jam tangan, dan lainnya yang tidak terlalu dibutuhkan saat ini. Dan yang ketiga, konsumen sudah tidak lagi memikirkan barang itu murah atau mahal dan barang itu bermerek atau tidak. Jadi, di masa pandemi sekarang, banyak orang yang sudah tidak lagi mementingkan tampilan. Mereka sudah tidak mementingkan apa itu bermerek dan tidak bermerek, apa itu murah dan apa itu mahal. Yang terpenting bagi mereka hanyalah mereka bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, konsumen saat ini lebih mementingkan membeli makanan dibandingkan yang lainnya. Untuk kebutuhan sehari-hari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, makanan menjadi hal yang wajib untuk dibeli. Sebelum ada pandemi, mungkin saja mereka masih bisa membeli barang lainnya, selain makanan dan kebutuhan lainnya yang tidak terlalu begitu penting. Namun, sejak pandemi ini, krisis ekonomi semakin merajalela dan banyaknya juga pengangguran. Dilihat dari angka pengangguran pun, kita akan berpikir untuk membeli makanan aja susah, apalagi untuk membeli barang lainnya yang tidak penting. Yang kelima, minat konsumen rendah sehingga banyak pedagang yang rugi. Contohnya pedagang buah dan makanan. Di masa pandemi sekarang, apalagi sudah ditetapkan PSBB oleh pemerintah, pedagang buah dan makanan akan merasa rugi karena penjualannya tidak laku karena sudah busuk atau kadaluarsa. Berbeda dengan lainnya, seperti pedagang baju, jam tangan, alat-alat elektronik, dan pedagang yang lainnya yang tidak memiliki waktu kadaluarsa. Mereka tetap merasa rugi juga karena tidak laku, tetapi masih lebih banyak yang mengalami kerugian adalah para penjual buah dan makanan. Yang keenam, konsumen lebih memilih untuk belanja online dibandingkan belanja langsung ke tokonya. Sejak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah, sekarang hampir semua toko berpindah haluan menjadi online. Para konsumen juga merasa aman karena tidak keluar rumah. Mereka hanya tinggal memilih barang sesuai kemauan, bisa bayar lewat transfer atau Indomaret atau Alfamaret, dan harganya juga lebih murah dibandingkan beli offline. Dan paket juga akan datang dengan aman dan selamat. Kita juga bisa komplain dengan para pedagang jika barang yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita pilih atau kita pesan. Yang ketujuh, konsumen belajar dengan cara online. Sejak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah, sekolah dan kuliah dilakukan dengan cara online. Itu juga demi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat. Kita sebagai mahasiswa atau pelajar pun harus turut mengikuti peraturan dari pemerintah. Walaupun kurang menyenangkan ya bagi mahasiswa dan pelajar yang senang berkumpul atau mengobrol dengan teman-temannya di sekolah ataupun di kampus.
Yang kedelapan, konsumen lebih waspada untuk keluar rumah. Walaupun masih banyak orang-orang yang bandel berpergian keluar rumah tanpa masker, tetapi kita harus tetap waspada jika berpergian keluar rumah. Kita harus patuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker setiap keluar rumah walaupun itu hanya sebentar saja. Dan yang kesembilan, konsumen merasa akan ada yang kurang jika tidak mencuci tangan atau lupa mencuci tangan setelah berpergian. Cuci tangan yang dulunya banyak orang meremehkan sekarang menjadi sangat wajib dan berarti bagi setiap orang. Kebersihan tangan harus tetap dijaga setiap waktu. Apakah kita mengalami gejala atau tidak, ini akan membantu melindungi diri sendiri dari penyebaran virus ke orang lain. Yang terakhir, yang ke-10, konsumen akan lebih dekat dan akrab dengan keluarganya. Sejak diberlakukannya PSBB, para pekerja juga bekerja dengan cara online atau daring. Contohnya, yang bekerja di kantoran, yang biasanya dari pagi hingga petang di kantor, kini bekerja online di rumah. Mereka sangat senang jika ayah atau ibunya yang sering berpergian dari pagi hingga petang atau yang bekerja dari pagi hingga petang ada di rumah sejak PSBB ini. Apalagi untuk anak yang mengalami broken home, mereka akan merasa senang dan bangga jika ada keluarganya yang mendampinginya setiap saat. Ini juga bisa menambah keakraban antara ibu dan anak atau anak dan ayah. Terima kasih semuanya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.